utawi sir iku min lataifil khafiyati, merupakan kelembutan yang tersembunyi, sense yang tersembunyi, rasa yang tersembunyi, fi dakhilil insan, di dalam kedalaman manusia, bagian dalam manusia. Sya'nuhu sya'nur ruh, keadaannya sama seperti roh juga. Wal qalbi wal basirati, sama dengan hati dan basirah. Sir itu sama dengan ruh, sama dengan hati, sama dengan basirah. Kenapa istilahnya berbeda-beda? Dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Wa nahnu naqul fi ta'birina ad-dariji, kita biasa mengatakannya dalam bahasa prokem, ya, bahasa prokem itu bahasa lughat fi ta'bir ad-darij, lughat ad-darijah itu bahasa harian. Kalau bahasa resminya, dalam bahasa harian kita mengatakannya tala'as sirrul ilah, tala'as sirrul ilah. Jadi rahasia Tuhan tampil, ini bahasa hariannya. Ramzan lil maut, sebagai kata kiasan, sebagai kata rumus untuk kematian. Tala'as sirrul ilah artinya mati, bahasa hariannya. Wa khurujur roh, dan keluarnya roh. Jadi asir itu adalah kelembutan yang ada pada kedalaman manusia, seperti basirah, seperti hati, dan seperti roh juga. Bahasa hariannya itu, bahasa prokemnya, kalau orang mati itu, kalau rohnya keluar itu tala'as sirrul ilah, artinya rahasia Tuhan keluar, artinya mati. Wallahu yaqulu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, sirruka aqwa minal ardi was sama. Sirmu, sengaja sir ini jangan diterjemahkan rahasia, sebab kalau sudah rahasia artinya lain. Takwa jangan ditafsirkan dengan takut, karena takut berbeda dengan takwa. Salat jangan diterjemahkan sembahyang, karena sembahyang itu tidak sama dengan sholat. Kalau sholat itu maknanya berdoa, kalau sembahyang itu menyembah yang. Apa yang itu? Tuhan yang maha besar, yang mencipta alam, namanya yang atau eyang. Jadi sembahyang menyembah eyang. Kalau sholat itu berdoa, tapi jangan diterjemahkan sholat berdoa, karena berdoa maknanya lain. Itulah terminologi, ketika dipindah itu berubah. Mari kita berdoa, konotasinya tidak ke sholat. Ini gada gedek mana? Ini istighosah, iya kan? Padahal as-sholat lughatan bimana ad-doa. Begitu kita terjemahkan sholat dengan berdoa, maknanya lain lagi. Jadi asir jangan diterjemahkan rahasia, karena nanti artinya lain. Sirruka aqwa minal ardi was sama. Sirmu lebih kuat dari bumi dan langit. Lebih hebat sirmu daripada langit dan bumi ini. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada kerahasiaan Tuhan. Ya, di alam semesta hanya ada ayat-ayat Tuhan, tapi dalam dirimu ada kerahasiaan Tuhan. Sirruka yara biduni ainin, sirmu dapat melihat tanpa mata. Wa yasma'u biduni udhunin, sirmu bisa melihat, bisa mendengar tanpa telinga. Sirruka la yaskunud diyar, sirmu
tidak tinggal di rumah. Wala ya'kulu minas thimar, dan tidak makan buah apapun. Sirruka la yajunnuhul lailu, sirmu tidak akan dapat digelapi oleh malam. Wala yasrahu bin nahar, dan tidak diterangi oleh siang. Artinya sirmu tidak mengenal siang, tidak mengenal. Ini maksudnya sir ini sekalipun dunia ini malam, dia tidak pernah gelap. Dan kalaupun siang datang, dia terang bukan karena terangnya siang. Sirmu tidak dapat digelapi malam dan tidak diterangi siang, karena sirmu lebih terang dari siang. Sirruka la tuhitu bihil albab wala tata'allaqu bihil asbab. Sirmu tidak dapat diliput oleh pikiran, oleh rasio, oleh akal, kecerdasan. Wala tata'allaqu bil albab, dan tidak terikat dengan hukum kausalita. Artinya bahwa sir ini tidak bisa dibatasi dengan rasionalisasi, tidak bisa diukur dengan rasionalisasi. Memang tidak rasional. Wala tata'allaqu bil albab, dan tidak terikat dengan hukum kausalita. Sebab hukum, maksudnya hukum kausalita. Atau sir itu tidak bisa dirasionalkan dan tidak tunduk dengan hukum kausalita. Dan lebih jelas lagi, ya, ketika sir itu dapat melihat tanpa mata, itu sudah tidak rasional. Sir bisa mendengar tanpa telinga, itu juga tidak rasional. Mana mungkin? Kalau mendengar dengan apa? Tapi nyatanya ya sir bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, saya tambahkan bisa memahami, bisa mengingat, bisa memproses, bisa menganalisa. Sebab sir ini masuk bagian yang paling utama dalam software. Apa namanya? Ya, perangkat lunak, piranti lunak. Sirruka ya'isu fil abadi, sirmu hidup dalam abad. Maksudnya sirmu tidak akan pernah mati, sirmu akan selalu hidup, sirmu hidup selamanya. Wa jasaduka ya'isu fil mawaqit, sedangkan jasadmu hidup dalam aturan waktu, sedangkan jasadmu terikat dengan dimensi waktu. Ruhmu tidak diikat dengan dimensi waktu karena dia abadi, hidup abadi. Sedangkan jasad ada akhirannya, ada batasannya. Namanya jasad, fisik, benda apapun, ya pasti di penghujungnya akan mengalami kerusakan. Terjemahan letterleknya begini aja, sir itu namanya palung hati. Jadi kita dalam diri manusia ini semuanya yang dilihat mata, hidung, telinga, perabaan, mulut, ini namanya hardware. Softwarenya itu adalah diinstal oleh Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi gejalanya ada software, ya, piranti lunak namanya itu. Nah, ini ada hati, ada perasaan, ada angan-angan, ada ingatan. Nanti emosinya ada marah, ada sedih, segala macam semuanya itu. Nah, begini, bahwa kita ketika berkomunikasi ada masalah. Kalau saya bicaranya di tengah-tengah akademisi di perguruan tinggi, yang hadir itu para dekan, para rektor, apa saya bilang? Saya mau bicara